guru, pekerjaan guru akan bertambah, ya kan? Kalau dibandingkan dengan kurikulum dulu, ya K13 atau yang CBK, terus kemudian yang kurikulum 84, ya rata-rata apalagi yang kurikulum 84 itu kan sampai RPP dulu namanya SP ya, satuan pembelajaran, itu pun dibuatkan oleh pusat sehingga kreativitas guru nggak ada. Putih-putih saya sudah Bu. Tapi enaknya guru waktu itu nggak terlalu repot-repot amat buat SP, buat RPP itu nggak ada, tinggal ngambil aja dari buku, bahkan diperjualbelikan ngambil udah. Tapi zaman dulu kan harus ditulis ulang gitu ya. Nah, kalau sekarang ini dalam rangka mengikuti pemerintah pusat implementasi kurikulum merdeka bersama Bu Mutu menentukan CP-nya dan guru yang harus menyusun itu semua. Nah, berarti kan tambah pekerjaan guru yang lain. Ya syukur-syukur yang sudah dapat tunjangan profesi, alhamdulillah. Yang belum terus berjuang, gitu ya. Karena yang dapat pun juga pernah berjuang seperti Bapak Ibu semua, ya. Itu. Walaupun TGP-nya kalau dibandingkan dengan guru-guru kita di SD ini, SMP, ya mungkin hanya sepertiganya gitu ya. Tapi alhamdulillah kita syukuri ya. Alhamdulillah. Karena kalau bicara kurang puas, namanya manusia kurang terus itu ya. Gitu. Oke, itu ya. Jadi kenapa dikatakan kurikulum merdeka? Karena pemerintah pusat hanya menentukan CP-nya saja. Untuk tujuan pembelajaran, TP-nya, alur tujuan pembelajaran, ATP modul ajar itu diserahkan kepada guru. Iya kan? Iya. Oke. Ini tentang IKM ya, yang tujuannya tadi kan ada loss tadi ya, ada rantai yang terputus tadi. Untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan berikut. Ya ini nanti bisa dilihat ya, bisa dilihat. Nah ini ya, itu tentang Permendikbud sampai pada putusan ini bisa dibaca ya. Karena di situ upaya pemerintah untuk memulihkan yang rantai terputus tadi ya, nanti bisa di-download ini permen-permennya dan keputusan ini ya. Dari inspektorat. Ada 3 pilihan yang untuk sekolah ya. Tadi kan ada loss tadi ya, ada rantai yang terputus sistem pendidikan tadi ya. Maka pilihan pertama adalah sekolah tetap K13, kurikulum 13 secara penuh. Jadi sampai sekarang belum ada pemerintah mewajibkan untuk berubah kurikulum. Atau pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum K13 yang disederhanakan. Ya, saya model kurikulumnya saya juga belum pernah lihat ini ya. Ini boleh sekolah, tapi hanya 1 tahun ini saja. Ya, itu. Kemudian yang ketiga kurikulum merdeka. Jadi kalau saya daripada yang darurat lebih baik langsung yang merdeka saja. Ya, itu. Nah nanti kurikulum merdeka yang bagaimana yang kita lihat. Ya, nah, ini. Tiga belum begitu lengkap. Satuan pendidikan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing. Ya, di tahun 2021-2022 ya, untuk SMK itu mulai dengan adanya program SMKPK ya, juga dengan adanya program sekolah penggerak untuk SMA. SMA itu sekolah penggerak, yang SMK SMKPK pusat pembinaan. Nah ini sayangnya diikuti baru 1 ya,
Mudah-mudahan tahun depan SMK 1 bisa. Ya, kalau jadi SMK PK memang ada enaknya, ada juga nggak enaknya. Enaknya kita dapat kucuran dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti IHT ya, dan sebagainya, itu ada diberikan anggaran khusus itu. Nggak enaknya kesibukannya makin bertambah gitu ya. Tapi kalau masalah kesibukan saya kira biasa saja deh. Namanya manusia itu harus sibuk. Kalau nggak sibuk malah nggak nyaman gitu ya. SMA nggak ada. Kemudian mulai tahun ajaran 2022-2023 satuan pendidikan dapat memilih. Nah ini mulai tahun ajaran ini satuan pendidikan boleh memilih, ya, boleh memilih kesiapan, ya, memilih kurikulum merdeka, ya, nanti pilihannya apa ada nanti sesuai kesiapan masing-masing sekolah, ya. Nah sekolah ini siapnya apa nanti kita lihat nanti ya. Kemudian 3 pilihan yang dapat diputuskan dalam satuan pendidikan di tahun ini adalah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan. Nah ini nanti 3 pilihan: tanpa mengganti, mengganti dengan adaptasi, mengganti dengan berbagi, ya nanti gitu. Oke, ada 3 pilihan ini ya, 3 pilihan IKM jalur mandiri, ya. Ini tergantung kesiapan sekolah, tergantung kesiapan kurikulum. Kalau SMK 1 harusnya sudah yang ketiga deh kalau menurut saya gitu ya. Yang pertama mandiri belajar, yaitu sekolah menerapkan beberapa bagian dan prinsip kurikulum merdeka tanpa mengganti kurikulum satuan pendidikan yang sedang diterapkan. Ini pilihan pertama. Ya. Kalau kita masih dalam tahap belajar, maka kita boleh tetap menggunakan kurikulum K13 ini, ya, tanpa merubah dari kurikulum yang ada, ya. Hanya nanti bedanya kita mulai menerapkan profil pelajar Pancasila. Nah itu nanti profil pelajar Pancasila mudah-mudahan sudah kemarin disampaikan, ya. Di sini ada Pak Panji, Bu Kampi yang itu sekolah apa, guru penggerak itu ada, ya. Belum ya. Kemudian mandiri berubah. Nah mandiri berubah ini menerapkan kurikulum merdeka menggunakan perangkat ajar yang sudah disediakan pada satuan pendidikan. Ya kalau kita yang 10 miliar. Artinya gini, kalau nanti sekolah itu memilih yang mandiri berubah, perangkat ajarnya itu sudah ada, disiapkan. Ya, boleh mendownload, terutama yang sudah aktif di akun Belajar ID dengan PMM-nya, ya, platform Merdeka Mengajar, itu bisa mengunduh beberapa perangkat ajar, yaitu modul ajar, boleh. Jadi silakan mengunduh perangkat ajar yang disediakan oleh pemerintah, kemudian nanti diadaptasi, ya, diadaptasi. Kalau nggak diadaptasi kan nanti nggak sesuai dengan kondisi sekolah gitu ya, maka harus diadaptasi. Jadi silakan Bapak Ibu guru mengunduh yang sudah disiapkan oleh pemerintah, ya, nanti baru diadaptasi, terutama tentang model belajarnya ataupun medianya, ya kan, karena yang musuh kebanyakan orang Jakarta mungkin medianya kan cukup lengkap sarana dan prasarannya, maka di sini kita harus sesuaikan. Nah, kemudian untuk mandiri berbagi, ya, sekolah
itu menerapkan kurikulum merdeka ini dengan mengembangkan sendiri berbagai perangkat ajar. Nah, ini namanya sudah berbagi ya. Kemudian perangkat ajar yang sudah dikembangkan sendiri tadi, ya, sekolah-sekolah sudah, guru-gurunya utamanya sudah mulai melakukan kegiatan berbagi, ya. Kegiatan berbagi itu boleh ke sekolah lain, ya, di lingkungan yang sama, sekolah intern atau sekolah lain, atau bahkan sampai nasional, ya. Makanya yang guru-guru yang sudah mengaktifkan dan ikut PMM, ya, itu ada aksi nyata, kan gitu ya. Ada aksi nyata ya. Nah, aksi nyata itu salah satu bentuk berbagi, ya. Atau mungkin berbagi yang lain. Bapak Ibu guru dengan menemukan model pembelajaran, menerapkan model pembelajaran, kemudian di sorting, ya, kemudian dibagi melalui YouTube dan sebagainya, ya, itu. Atau Bapak Ibu menulis dalam bentuk best practice, ya, kemudian diseminarkan dan seterusnya. Itu mandiri berbagi. Nah, tergantung kesiapan Bapak Ibu sampai di mana. Kesiapan Bapak Ibu guru, kesiapan sekolah dalam mendukung IKM ini, ya, itu. Kita ada di 10 ini ya, kelas 10, karena kan kita mulainya kelas 10 gitu ya, gitu. Oke, persiapan yang dilakukan oleh sekolah. Sebelum sekolah itu mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka apakah itu jalur mandiri, belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi, maka ada persiapan yang harus dilakukan sekolah, ya. Yang pertama, unduh dan pasang, ya, install di perangkatnya, apakah itu di laptopnya, netbook, atau di HP-nya, platform Merdeka Mengajar, ya. Mudah-mudahan di sini sudah, ya. Gimana Pak Bestari, sudah semua atau belum? Belum, ya. Ya, kalau itu wajib, Pak Badi bukan wajib, gitu ya. Tuh. Nah, nanti mulai di dalam platform Merdeka Mengajar ini ada fitur-fitur banyak sekali, termasuk tempat mengunduh perangkat ajar tadi. Juga ada fitur asesmen, ya. Nah, saya sendiri nggak bisa masuk ke situ, ya, karena untuk login situ harus memilih sekolahnya. Nah, saya kan nggak punya sekolah, gitu ya. Saya mau masukkan sekolah sembarangan, nanti pas berpengaruh pada Dapodik kan repot juga, gitu ya. Kemudian melakukan login dengan akun belajar ID. Ya, di sini ada masternya Bu Komaria, ya. Mudah-mudahan guru-guru sudah pernah mengikuti diklat semua pemanfaatan akun belajar ID, ya. Dan akun belajar ID-nya sudah siap, sudah diaktifasi, ya. Karena untuk login ke PMM itu harus menggunakan akun belajar ID. Tidak pun bisa, tapi ada fitur-fitur yang tertutup, gitu ya, nggak bisa semuanya. Ya, kalau belum aktif silakan hubungi operatornya, operator sekolah, nanti operator sekolah yang akan mengaktifkan. Kemudian menyaksikan video IKM, ya. Kalau kita SMK ya cari di situ yang jenjang SMK, ya, gitu. Karena video-video itu merupakan tutorial-tutorial tentang IKM, ya. Banyak disediakan oleh Kemendikbud video-video tentang IKM, ya. Kemudian mengikuti pelatihan mandiri kurikulum merdeka di PMM. Nah,
Kenapa harus mengaktifkan PMM-nya? Karena Bapak Ibu di situ harus mengikuti pelatihan mandiri, ya, pelatihan mandiri. Nah, di dalamnya ada modul sampai pada LK-nya yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, ini hasil dari pelatihan mandiri ini juga turut menentukan apakah sekolah itu nanti pada grade mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Itu. Kalau hasil evaluasi dari PMM ini guru-gurunya itu nilainya bagus-bagus, bisa jadi sekolah ini masuk pada kategori mandiri berbagi. Tapi kalau hasilnya biasa-biasa saja atau bahkan mungkin di bawah, ya bisa saja nanti masuk mandiri belajar. Nah, ini dia. Nah, ini nanti Pak Mustari komandannya ini ya. Bagaimana bisa mengaktifkan guru-gurunya di sini ya. Hanya untuk pendaftaran tahun ini kayaknya sudah tutup pendaftaran IKM-nya ya. Tapi kalau PMM-nya kayaknya nggak pernah tutup itu ya. Ada terus PMM-nya. Tapi untuk pendaftaran ke IKM itu sudah tutup. Nah, tahun depan ajaran baru diharapkan sekolah ini sudah siap, ya, sudah siap mengikuti melakukan atau mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Nah, di PMM itu, ya, guru-guru juga wajib mempelajari asesmen dan perangkat ajar kurikulum Merdeka. Ya, di dalam PMM itu ada asesmen, ya. Apakah itu asesmen diagnostik, ya, kemudian sumatif, formatif, ya. Karena di PMM itu kalau nggak salah lihat saya itu juga ada untuk siswa, bisa kita bagi kelas, gitu ya. Jadi kalau ngajar 10 kelas ya mungkin bisa ada 10 kelas di dalam situ, ya. Kemudian juga guru mengikuti sesi berbagi praktik baik kurikulum Merdeka. Nah, di situ nanti ada aksi nyata. Aksi nyata itu praktek baik, ya, yang dilakukan oleh guru-guru. Nanti dia upload di manakah, ya. Kemudian dimasukkan di PMM itu, ya. Itu berbagi, sudah kan, gitu ya. Itu. Kemudian juga mengikuti komunitas belajar kurikulum Merdeka. Nanti silakan bergabung di komunitas belajar, juga bergabung di channel Telegram IKM, gitu ya. Gitu. Itu langkah-langkahnya. Nah, gini tentang karakteristik kurikulum ini nggak usah dibahas. Yang SD, PAUD, SMP nggak usah dibahas. Kita di SMK sini aja ya. Di SMK ini, di SMK salah satu karakteristiknya itu dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Nah, di IKM ini, di kurikulum Merdeka ini nanti di situ banyak sekali melibatkan dunia kerja, ya, apalagi sekolah itu sudah membuka kelas industri atau TEPA dan seterusnya, ya. Jadi keterlibatan dunia kerja sangat banyak, ya. Struktur lebih sederhana dengan 2 kelompok mata pelajaran yaitu umum dan kejuruan. Kalau dulu itu ada apa ya, ABC ya. Nah, sekarang cuma umum dan kejuruan, gitu ya. Kelompok kejuruan meningkat dari 60% jadi 70%. Nah, itu. Penerapan pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh guru. Ya, guru lebih senang kalau menjelaskan kemudian menjelaskan ulangan, gitu ya. Nah, kalau seperti itu kayaknya kurang apa ya, menurut penelitian kurang terpatri di dalam otak siswa. Tapi kalau berbasis proyek
si siswa melakukan itu lebih terpatri di dalam otak siswa, karena si siswa dapat pengalaman secara langsung itu. Nah, apakah proyeknya dibuat dalam bentuk LK dan sebagainya, langkah-langkahnya itu silakan saja nanti ya. Kemudian PKL minimal 6 bulan, 1 semester. Nah, beberapa sekolah itu memang terkendala begini, beberapa tempat praktek itu tidak mau kalau 6 bulan, 3 bulan aja berat, ya kan? Karena kalau 6 bulan itu terlalu lama katanya Dudi gitu ya. Dudi paling banter paling 2 bulan, 3 bulan itu sudah negonya kita sudah luar biasa. Nah, dari beberapa sekolah itu maka praktek tidak harus dilakukan, ya, yang saya pahami tidak harus dilakukan pada satu tempat Dudi. Misalkan 2 bulan di Dudi A, 2 bulan di Dudi B, nanti 2 bulannya di Dudi C, ya kan itu. Tapi kalau bisa langsung 6 bulan di salah satu Dudi ya silakan, lebih bagus. Tapi kan pengalamannya yang 3 Dudi dengan 1 Dudi kan juga akan berbeda. Nah, ini juga menjadikan kesibukan tersendiri, tambahan pekerjaan bagi guru-guru, gitu. Tambah repot guru. Tapi kalau sistem ini nanti sudah berjalan, ya, saya yakin nggak masalah, ya, berjalan. Makanya beberapa sekolah juga melakukan pembelajaran sistem blok, khususnya untuk yang kejuruan, ya, khusus untuk yang kejuruan itu sistem blok, supaya mudah memantau kesiapan pembelajaran si anak, gitu. Pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Kalau dulu kan ada istilah peminatan itu ya. Nah, kalau di sini pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Jadi nanti yang perkantoran boleh memilih akuntansi pada produktif tertentu, pelajaran tertentu, ya. Tapi ya kalau menurut saran saya dibatasi, jangan semua diperbolehkan. Artinya semua mapel diperbolehkan. Nanti kalau semua mapel diperbolehkan malah kacau, gitu ya. Kita juga repot melayani. Ya, kita mengacu pada peminatan kemarin, ya. Hanya beberapa mata pelajaran, mungkin 1 atau 2 yang mendukung dari program keahlian yang ada. Contohnya kalau perkantoran, bolehlah dia mengambil beberapa mapel kejuruan produktifnya 1 atau 2 yang berkaitan dengan langsung, misalkan pengelolaan dana kas kecil, gitu ya. Kan di perkantoran juga ada, nah, boleh. Itu mungkin seperti itu. Yang akuntansi boleh mengambil di program di konsentrasi keahlian perkantoran, misalkan tentang surat menyuratnya. Kan di akuntansi kan dia tertib akuntansinya, keuangannya, tapi kalau nggak bisa surat menyuratnya kan nggak nyaman juga dilihatkan, gitu ya. Maka administrasi boleh, gitu ya. Nah, tuh. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, ini kalau dulu P5 BK ya, sekarang BK-nya itu yang terbaru, BK-nya itu udah dihilangkan, ya. Nah, nanti di situ kurikulum nanti mengalokasikan, jadi boleh dikatakan jamnya bertambah kayaknya ya, karena akan berpengaruh pada struktur kurikulum. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang nanti berdiri sendiri di luar mapel. Nah, proyek penguatan profil Pancasila ini boleh kolaborasi dengan beberapa mapel yang sejenis atau serumpun, gitu ya. Itu ada penguatan profil pelajar Pancasila, ada proyeknya, ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini berdiri sendiri-sendiri, ya.
Kalau yang profil, ya penguatan profil itu terintegrasi dengan Mapel. Kalau yang project itu berdiri sendiri. Nah, gambarnya begitulah ya. Oke, ini sama sih yang tadi itu ya, sudah dibahas tadi kan. Jadi dilewati saja. Penerapan kurikulum merdeka didukung melalui penyediaan beragam perangkat ajar serta pelatihan dan penyediaan sumber belajar bagi guru, kepala sekolah dan dinas pendidikan. Ya, yang pertama penyediaan perangkat ajar, buku teks dan bahan ajar pendukung. Ya, perangkat ajar ya ada di platform ya digital yang disediakan. Jadi pemerintah sudah menyiapkan itu ya. Buku-bukunya juga ada, walaupun sampai sekarang itu untuk yang kejuruan itu belum ada, ya, yang kejuruan belum ada. Andai pun ada, masih beberapa konsentrasi kalian yang belum banyak gitu ya. Kemudian juga pemerintah mengadakan pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, ya, kepala sekolah dan Pemda. So, pertama melalui pelatihan mandiri bagi guru dan kepala sekolah melalui micro learning di aplikasi digital. Makanya ada PMM gitu ya. Menyediakan berbagai narasumber dalam pelatihan kurikulum merdeka. Nah, ini banyak kesempatan menjadi narasumber ya, mulai dari pengajar praktek, pelatih ahli, dan seterusnya ya. Gitu. Kemudian berbagai sumber belajar untuk guru dalam bentuk e-book, video. Makanya banyak sekali video-video tutorial tentang IKN ini. Silakan di YouTube itu bisa belajar ya. Apalagi yang sudah mengadakan PMM-nya ya. Guru membentuk komunitas belajar. Nah, silakan bentuk komunitas belajar ya, untuk saling berbagi praktik baik atau saling ya berdiskusi lah gitu ya tentang kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Gitu. Kemudian jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi. Nah, ini seringkali jadi polemik karena ada di yang sudah IKM ini ada sedikit perubahan di struktur kurikulum. Yang jadi kekhawatiran kan apakah di Dapodik sudah terakomodir. Contohnya dengan perubahan kurikulum itu, perubahan nama misalkan seperti IPA, IPS jadi IPAS. Nah, itu kan apakah itu terakomodir di Dapodik? Khawatirnya nanti kalau nggak terakomodir ya tunjangan profesinya nggak dapat, kan dirugikan guru ya. Nah, itu tetap mendapatkan haknya ya. Nanti di Dapodiknya akan disesuaikan. Mudah-mudahan sudah disesuaikan karena sudah 2 tahun berjalan ini ya. Gitu. Nah, ini apa? PMM, kalau kita buka PMM seperti ini ya. Yang sudah pernah buka, begitu login pertama langsung seperti ini ya. Platform Merdeka Mengajar hadir sebagai pendekatan high-tech ini. Nah, ini memang kita harus menggunakan teknologi yang tinggi gitu ya. Gak tahu siapa diuntungkan di balik ini, kita nggak usah. Yang penting kita untuk mendapat materi pembelajaran bahkan bahasan gitu ya. Kan semua itu kan mesti ada yang diuntungkan gitu ya. Nah, yang belum silakan login. Ya, unduh dulu baru login ya. Kemudian mengakses Platform Merdeka Mengajar oleh aplikasi digawe atau melalui laman situs. Kalau yang di desktop itu bisa ya di lamannya situsnya ya. Nah, ini tampilannya silakan cari di Play Store ya atau Google Play. Ya, itu ada ya. Kalau yang di desktop atau netbook silakan
situs ini guru https guru.kemdikbud.id ya itu. Nah, mulai hari nanti yang belum silakan mulai mencoba-coba ya. Nanti bisa sharing pengalaman dengan yang sudah mengikuti sebelumnya atau dari yang lagi mengikuti program guru penggerak ya itu. Nah ini ya, jadi nggak usah di ini ya, karena setelah kita mengunduh di dalamnya kita bisa mempelajari di dalamnya itu ada apa saja ya. Saya sendiri seperti saya sampaikan tadi nggak bisa, belum bisa masuk gitu ya, karena saya nggak punya sekolahan ya. Satuan pendidikan ya mendaftarkan satuan pendidikan untuk menerapkan kurikulum merdeka. Oke, ini sudah ditutup ya, ini sudah ditutup. Jadi nanti di awal-awal pokoknya silakan sekolah nanti selalu mengecek apakah pendaftaran IKM ini ya, pendaftaran IKM ini dibuka atau belum. Karena apa? Yang saya pahami, kalau sekolah melaksanakan IKM dan tidak mendaftar secara resmi ini, maka salah satu kesulitannya adalah guru-gurunya, yaitu di data dapodiknya, yaitu penyesuaian mapelnya tadi itu tidak bisa masuk. Saya contohkan tadi IPAS tadi. Jadi mau nggak mau kalau sekolah mau menerapkan IKM ini ya, menerapkan kurikulum merdeka harus terdaftar ke Kemdikbud, supaya kalau sudah terdaftar nanti di Dapodik akan ada penyesuaian ya, terutama bagi jam mengajar guru ya, nama mapelnya itu. Karena selama ini kendalanya beberapa sekolah yang tidak mendaftar ini tahu-tahu menerapkan IKM dengan versi mereka ya, mereka kesulitan, akhirnya gurunya tersendat tunjangan profesinya, akhirnya guru dirugikan ya. Maka dari itu silakan ya. Kemudian dinas pendidikan itu memberikan dukungan pada satuan pendidikan yang memutuskan untuk menerapkan kurikulum merdeka ya. Kemudian mitra, komunitas dan organisasi pendidik ya, itu mitra kita kan juga termasuk di apa ya, di Dudi, itu mitra kita. Apa itu Platform Merdeka Mengajar? Platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila serta mendukung guru untuk mengajar, belajar dan berkarya lebih baik lagi. Ya, nanti bisa berbagi ya Panji dan Bu Kamti yang sudah membuka ini ya, karena di dalam Platform Merdeka Mengajar itu ada berbagai apa teknik ya atau materi tentang teknik mengajar, juga belajar, juga berkarya ya. PMM bisa digunakan di HP, Android ya, atau sejenisnya, juga bisa digunakan di desktop. Nah ini udah hari-harinya nggak usah dibahas ya. Nah ini tampilannya seperti ini, yang belum pernah lihat tampilannya, tapi saya yakin pernah lihat tampilannya ya, tampilan di awal. Nggak usah dibahas. Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru yang mengembangkan karakter mengajar sesuai dengan kurikulum merdeka ya. Nah di situ ya ada 2000 referensi perangkat ajar, banyak kan 2000 kan? Nah, cuma yang saya tahu untuk kejuruan masih minim sekali, untuk kejuruan masih minim, bahkan kadang-kadang nggak ada gitu, untuk mapel kita. Di situ juga ada asesmen murid ya, membantu guru melakukan analisis, diagnostik, literasi dan numerasi dengan cepat ya, sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang
sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Ya, yang belum pernah dengar istilah diagnostik, ya, maka mulai hari ini sudah dengar gitu ya. Analisis diagnostik, ya, atau asesmen diagnostik, ya, asesmen sumatif dan formatif. Ya, nanti apa dan apa itu asesmen diagnostik dan nanti ada, ya. Nah, ini di dalam PMM silakan nanti bisa di situ ada RTP, ada bahan ajar modul proyek, buku murid dan asesmen. Silakan cari di situ ya. Makanya segera aktifkan PMM. Ya. Melalui produk asesmen murid, ya kan? Guru itu kan sebelum idealnya itu guru sebelum mengajar itu harus melakukan asesmen, ya, yang disebut dengan asesmen diagnostik tadi, ya. Dari asesmen itu, ya, kita dapat mengetahui yang pertama level kompetensi masing-masing murid dan level kompetensi kelas secara keseluruhan. Artinya gini, kalau kita masuk, kalau kita sudah tahu, oh murid ini kemampuannya seperti ini, ya kan? Si A, si B kemampuan seperti ini dan secara keseluruhannya seperti ini. Kita bisa memulai dari mana? Ya, dari mana? Ya. Tapi kalau kita tidak mengetahui muridnya itu kemampuannya dari mana, akhirnya dipukul rata. Pokoknya bukunya mulai dari sini ya sini sudah ngajari mulai sini, ya kan? Ya harusnya contohnya hari ini, harusnya saya melakukan diagnostik dulu, pengetahuan dasar Bapak Ibu guru tentang IKN itu apa. Nah, makanya kalau pelatihan-pelatihan ini kan ada pretest itu ya. Itu kan salah satunya untuk mengetahui kemampuan dasar peserta. Setelah itu dipilah-pilah, dianalisis, oh berarti mulainya dari sini. Nah kalau tadi kan dipukul rata, dianggap sama. Nah itu salahnya seperti itu. Kemudian juga kita guru dengan ini memperoleh informasi dari proses dan hasil pembelajaran murid. Ya, kan ada asesmennya di situ ya. Kemudian mencari asesmen dasar fase dan mata pelajaran untuk kemudian dibagikan kepada murid secara daring, online atau luring. Bapak Ibu pernah dengar istilah fase? Kecuali Pak Banjir, ganti. Yang lainnya fase-fase sudah pernah membuka atau istilahnya paling nggak dengar saja? Dengar biasa ya. Nah, ini istilah baru gitu ya, bahwa di kurikulum Merdeka itu ada istilah fase, ya, fase A, B, C, D, E, F sampai F. Untuk SMK itu nanti kita mulai dari fase E dan F. E itu untuk kelas 10, F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Ya, nanti tiap-tiap fase itu kan ada elemen-elemennya, ya. Nah itu ada. Nah ini kita harus pahami, ya. Itu fase-fasenya ini. Ya. Kemudian menerima proses penilaian secara otomatis, ya, di platform Merdeka Mengajar itu nanti ada untuk penilaiannya seperti LMS gitu ya, gitu. Di dalam platform Merdeka Mengajar juga memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Ya, silakan. Ya, kembangkan potensinya melalui akun PMM ini ya, platform PMM ini. Situ ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi dan seterusnya. Silakan. Ya. Nah, ini di PMM itu ada topik pelatihannya, ada modul pelatihannya, ada latihan pemahaman, ada cerita reflektif, ada aksi nyata dan webinarnya. Ya, seperti kita mengikuti pelatihan itu ya. Kita nanti dapat skor di PMM itu ya. Kita mengikuti pelatihan itu dapat skornya berapa dan seterusnya.
Makanya tadi itu salah satu yang mempengaruhi apakah sekolah itu masuk mandiri berubah, mandiri belajar atau mandiri berbagi, itu salah satunya dari hasil guru-guru mengikuti pelatihan mandiri ini, ya kan? Itu. Ini contoh aksi nyata, ya. Contoh aksi nyata bisa berbentuk narasi, bentuk poster, bentuk video. Nah, sekarang yang punya YouTube itu kan, nah seterusnya itu bisa, ya. Silakan, kalau itu memang baik bisa di-share dengan teman-temannya, bisa menjadi inspirasi bagi teman-temannya, gitu ya. Itu. Oke, berbicara kurikulum merdeka, ya, ada beberapa keunggulan. Saya sampai jam berapa ya Pak Ustaz ya? Ya mudah-mudahan 10 menit lagi selesai. Ya, ada beberapa keunggulan kurikulum merdeka. Ya, yang pertama itu keunggulan pertama lebih sederhana dan mendalam. Nah, lebih sederhananya di mana, mendalamnya di mana, ya. Karena apa? Dalam kurikulum merdeka itu fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru dan menyenangkan. Jadi materi itu materi yang kira-kira nggak penting, nggak usah lah, gitu ya. Nah, gitu ya. Yang esensial itu apa Pak? Penting. Yang pokok-pokok saja, gitu ya. Jadi yang kira-kira ini nggak usah diajarkan, gitu ya. Gitu. Dan sesuai dengan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Ya, fase-fase itu boleh dikatakan disesuaikan dengan perkembangan anak didik, gitu ya. Kita pada fase E untuk kelas 10 dan M untuk kelas 11-12. Ya. Lebih bermakna, artinya gini, dalam proses pembelajarannya nanti kita lebih menekankan pada manfaatnya pelajaran tersebut, materi tersebut pada kehidupan sehari-hari bagi siswa, gitu ya. Contohnya kalau ekonomi, ya, itu belajar tentang hukum ekonomi, itu kita langsung lihat bagaimana sih hukum ekonomi yang terjadi saat ini di pasar yang sebenarnya, gitu ya. Nah, dengan seperti itu maka lebih bermakna bagi anak-anak daripada hanya baca materi, ya, mendengarkan penjelasan. Nah, nggak ada. Tapi kalau dipraktekkan, coba kamu sebagai penjual, kamu sebagai pembeli, ini barangnya kamu jual. Nah, nanti di situ akan terjadi hukum permintaan dan penawarannya. Ya, itu kalau kita praktekkan di kelas. Tapi kita bisa lihat praktek misalkan ke kantin atau ke ibu-ibu sayur yang di jalan atau mungkin ke pasar sana, gitu ya. Nah, makanya salah satu keunggulan di kurikulum merdeka adalah lebih sederhana dan mendalam. Ya. Keunggulan kurikulum merdeka selanjutnya adalah lebih merdeka. Ya. Kenapa lebih merdeka? Peserta didik tidak dapat program peminatan. Tidak ada program peminatan di SMA. Ya, peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Khususnya di SMA itu nggak ada penjurusan lagi. Nah, kan? Sama. Karena selama ini kan jadi polemik. Kalau yang sudah masuk ke IPS itu kayaknya kok kayak gimana gitu ya. Mau masuk ketika mau masuk kuliah itu kok repot banget gitu ya. Mau masuk jurusan-jurusan tertentu kayak ke kedokteran, ke yang ilmu sains itu kayaknya nggak bisa dari IPS. Nah, dan seolah-olah kalau sudah anak itu jurusan IPA, anak itu hebat gitu ya. Nah, mungkin salah satunya seperti itu ya. Kenapa penjurusan di SMA mulai
hilangkan di kurikulum merdeka. Ya, tuh. Kalau SMK masih tetap ya, walaupun nanti sebutannya bukan lagi program studi atau program keahlian, tapi menjadi konsentrasi keahlian. Berbeda lagi nanti Bapak Ibu. Jadi konsentrasi keahlian namanya nanti, bukan program keahlian lagi. Tambah umur lah kurikulum nanti ya. Nah, kenapa juga lebih merdeka bagi guru? Karena guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Ya kan, itu ada CP gitu ya. Ya. Dan sesuai perkembangan peserta didik, beberapa peserta didik itu kaitannya dengan fase tadi. Itu. Di sisi lain juga guru diberikan kebebasan, kemerdekaan untuk menyusun perangkat ajarnya yang tadi itu ya, yang apa tadi, mulai dari ATP-nya, modul ajar, ya itu tadi tujuan pembelajaran. Guru yang menentukan, pemerintah hanya menentukan CP-nya saja. Nah, kenapa CP mesti ditentukan? Ya supaya kita punya standar yang sama, gitu ya. Kalau CP-nya nggak ditentukan, kita nggak punya standar yang sama, kan nanti akhirnya tambah ruwet, gitu ya. Kemudian kenapa lebih merdeka lagi? Kemudian yang kedua adalah sekolah memiliki wewenang ya untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Sebenarnya di KTSP juga sudah mulai ada gitu ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang di dalamnya juga disesuaikan dengan karakteristik sekolah. Tapi di kurikulum merdeka ini lebih luas lagi, ya. Sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum, ya, dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Jadi di SMK 1 Sangatta ini mungkin akan berbeda dengan SMK di bawah sana, walaupun jurusannya sama. Karena karakteristik sekolahnya berbeda, lingkungan sekolahnya berbeda dengan yang di bawah. Di sini mungkin dari karakteristik yang ada, mungkin misalkan orang tuanya memberikan dukungan penuh, lingkungan belajarnya, perlengkapannya belajar banyak, lengkap, sementara di warung sana kurang, akan berbeda, gitu ya. Terus juga karakteristik dari peserta didiknya, gitu, kan berbeda. Yang ada di Waho atau di kecamatan lain dengan yang di Sangatta, dari karakteristik pergaulan dan sebagainya berbeda. Nah, sekolah diberikan kewenangan untuk mengatur itu semua nanti dalam bentuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Kalau kemarin namanya KTSP, sekarang namanya KOSP, sama saja kurang lebih ya. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah bahwa kurikulum merdeka itu lebih relevan dan interaktif. Ya, pembelajaran melalui kegiatan proyek memberikan kesempatan lebih luas. Ya, karena nanti dalam kegiatan ini di kegiatan kurikulum merdeka ini ada proyek-proyek, lebih mengutamakan proyek. Jadi guru dikurangi ceramahnya, banyak proyeknya. Tinggal guru memberikan pengarahan, membuat sistem supaya proyek itu berjalan dengan baik. Ya, itu ada 3 kelebihan ya. Kemudian juga di kurikulum merdeka ini juga dikatakan sebagai pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Kenapa dikatakan pembelajaran dengan paradigma baru? Ya. Karena di situ dalam pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Ya. Apa itu terdiferensiasi itu apa? Bahasa Inggrisnya ya, Bukoma ya. Apa Bukoma? Berbeda, perbedaan. Artinya gini, kita dalam memperlakukan siswa itu berbeda, tapi sama. Makanya itulah dibutuhkan
diagnostik, ya, asesmen diagnostik. Dari 40 siswa, itu 36 siswa ini kan berbeda-beda karakternya dan kebutuhan belajarnya. Dan cara belajarnya itu berbeda. Maka kita harus bedakan. Kita harus mengetahui, misalkan siswa A, ini gaya belajarnya adalah gaya belajar auditorial. Nah kan, yang B, gaya belajarnya kinestetik. Yang C, visual. Nah, apakah ini disamaratakan? Enggak, harus dilakukan perbedaan. Ya, itu. Maka guru dalam memberikan pelayanan ya harus berbeda. Ya, makanya kalau dulu istilahnya kan ada ini ya, ada remedi, ada pengayaan. Ya sekarang pun ada, walaupun nanti dalam bentuk lain. Kalau selama ini kan kita samakan, nggak tahu itu auditorial, visual, kinestetik sama. Ya. Nah terus pertanyaannya, apakah guru harus mengajar satu-satu? Enggak juga, gitu ya. Jadi nanti dari satu kelas 36 atau 40 siswa itu cari yang terbanyak. Misalkan dari 40 siswa itu 20 auditorial, ya 10 visual, yang 10-nya lagi misalkan kinestetik. Maka dalam proses pembelajaran pokok kita orientasi kita pada yang terbanyak, tadi auditorial, maka kita lakukan auditorial. Tapi di situ juga kita sisipi kegiatan untuk yang kinestetik dan yang visual. Dan juga kita harus punya suplemen. Ya, suplemen itu untuk melayani ya pelayanan khusus kepada yang murid-murid yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Gitu. Ya, misalkan yang melayani kinestetik tadi, melayani yang visual tadi, dibutuhkan suplemen. Itu. Kemudian dalam pembelajaran paradigma baru itu juga ada dimasukkan profil pelajar Pancasila, ya, itu mulai dari beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, ya, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Ini kalau dulu di perangkat belajar Bapak Ibu, perangkat ngajar Bapak Ibu yang dulu kan ada dimasukkan gitu ya, akhlak mulia dan seterusnya. Ya ini kurang lebih seperti itu ya. Jadi dalam menentukan tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, masukkan ini. Ya. Kemudian dalam mencapai pelajar Pancasila ini, ya, itu boleh melalui kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, ya, pembelajaran intrakurikuler, pembelajaran terdiferensiasi tadi sudah, capaian pembelajaran disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan, ya, yang intranya. Kemudian yang ko-nya lintas mata pelajaran, ya, lintas mata pelajaran tadi sudah saya sampaikan tadi. Mungkin kalau yang akuntansi boleh ngambil yang mata pelajaran di perkantoran atau sebaliknya, yang mirip-mirip dan mendukung gitu ya. Itu berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisiplin, ya. Melibatkan masyarakat, tapi masyarakat yang mana dulu ya, kita kan banyak buktinya. Kemudian muatan lokal dikembangkan baik secara nasional ya maupun global. Muatan lokal di sini apa, Pak Mustari? Nggak ada. Berarti nanti harus dibuat lagi muatan lokal. Apakah ya muatan lokal itu isu-isu tentang lokal ya atau yang sampai nasional dan sampai global, silakan saja ya.
Nanti dalam 1 tahun ini dipersiapkan memang, karena muatan lokal sifatnya harus ada gitu ya. Nah, itu tadi kan profil pelajar Pancasila ya, yang masuk pada terintegrasi pada mata pelajaran. Kemudian kalau proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu merupakan tema tersendiri, ya, tema tersendiri. Tema 1 sampai dengan 7 merupakan tema pilihan dan minimal dilaksanakan 1 tema pada setiap tahun ajaran, ya. Tema 8 kepekerjaan dan itu ya, budaya kerja merupakan tema wajib yang harus dilaksanakan pada setiap tahun ajaran. Itu karena kita SMK gitu ya. Gitu. Nah ini bagaimana memasukkan ini semua dalam proyek-proyek itu, silakan dipilih. Ya nggak harus dalam 1 tahun ajaran atau 1 semester itu ke-9 ini masuk semua, enggak. Pilih salah satu. Ya, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kepekerjaan, budaya kerja. Ini tema yang bisa kita pilih dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya. Nanti dalam IHT selanjutnya, nanti sekolah kalau misalkan sudah benar-benar mau melakukan mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka lakukanlah IHT untuk menyusun ini, ya, menyusun perangkat ajar mulai ATP sampai modul ajar, ya, tujuan pembelajaran ATP sampai pada modul sampai pada tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini disusun, ya. Jadi 1 tahun ini dilengkapi. Nanti pada hari-harinya sekolah ini mengadakan workshop kembali. Kalau nanti jangan disebut IHT tapi disebut workshop, karena kita bekerja menyusun itu, ya, mulai menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan sampai pada menyusun perangkat ajar guru, ya, sampai menyusun tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini boleh berkolaborasi antar mapel, ya, yang serumpun atau yang sesuai. Misalkan agama, PKN, IPAS itu boleh, ya, kan serumpun gitu ya. Tuh. Nah nanti harus ada workshop Pak. Nanti kalau sudah ini jangan IHT lagi namanya, tapi workshop ya. Karena kita workshop itu nanti tujuan kita bekerja untuk menyusun perangkat ajar salah satunya sampai pada tema proyek ini. Ya, misalkan di tahun ajaran ini tema apa yang kita pilih, semester ini, semester depan apa, kemudian tahun depan apa temanya, terus ya, kecuali yang ini, ya, itu ya, sampai kita lihat siapa tahu ada regulasi baru lagi, gitu ya. Dengan proyek profil pelajar Pancasila, ya, dan budaya kerja mampu menjawab pertanyaan, ya. Seringkali kan SMK itu dituntut apa sih kerjanya SMK itu, ya. Ternyata banyak juga lulusan SMK kok yang nggak kompeten gitu ya. Di sisi lain perilakunya juga kurang memuaskan, gitu ya. Nah, mudah-mudahan dengan profil proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua, mulai dari why, where dan sampai what itu ya. Itu. Kemudian dalam implementasi kurikulum merdeka di sekolah, ya, dokumen yang harus disiapkan. Nah, nanti dalam workshop menyusun 6 ini, banyak ya kerjaan guru ya. Nah,
Yang pertama dalam workshop menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ya. Salah satunya nanti adalah kita mengevaluasi visi dan misi sekolah. Ya, visi dan misi sekolah. Profil pelajar Pancasila harus masuk ke dalam visi misi tadi. Karakternya bagaimana, mandirinya bagaimana, berpikir kritisnya bagaimana, harus masuk dalam visi dan misi tadi. Nah, kita evaluasi dalam workshop nanti, ya. Jadi siap-siap mulai sekarang sudah dibuat draftnya, gitu ya. Baru turun. Yang kedua, karakteristik dan kerangka dasar dan struktur kurikulum, ya, itu. Nah, ini kurikulum kerjanya benar lagi, ya. Buat kerangka dasar dan struktur kurikulumnya, karena akan ada sedikit perbedaan. Karena kalau struktur kurikulumnya nggak pas, nanti pembagian jamnya juga nggak pas, gitu ya. Nah, itu kan nanti akhirnya menghitung minggu efektif, ya, dan seterusnya. Kemudian khusus untuk masing-masing guru menyusun perangkat ajar. Nah, perangkat ajar ya tadi mulai dari TP, ATP, modul ajar. Ada 3 tadi. Tujuan pembelajaran, ATP itu kalau dulu istilahnya silabus. Dalam silabus itu kan ada alurnya ya, bagaimana. Nah, ini materi ini, pertemuan ini, kemudian di situ ada juga media dan kapan waktunya, alokasi waktu dan sebagainya. Itu ada dalam ATP, ya. Kemudian dalam modul ajar di situ ada langkah-langkah pembelajarannya sampai pada materi, ya. Kalau dulu istilahnya adalah RPP, ya. Tapi dalam modul ajar ini lebih lengkap lagi nanti. Ya, lebih lengkap. Kemudian guru, ya, sekolah juga membuat dokumen yang keempat, yaitu panduan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama asesmen, ya. Panduan pembelajaran, bagaimana pembelajaran dilakukan, ya mungkin menyusun jadwal dan sebagainya. Terus asesmen. Langkah awal yang wajib dilakukan guru-guru adalah melakukan asesmen diagnostik. Ya, itu. Asesmen diagnostik ini bisa kita buat dengan melalui misalkan dengan Google Form, ya, survei. Di dalam Google Form itu ada survei atau pertanyaan tentang bagaimana kondisi orang tua, ya, termasuk dari kondisi orang tua itu apakah mendukung atau tidak, kan bisa kelihatan ya dari survei itu. Sarana dan prasarana yang ada di rumah, ya, terus kemudian cara belajar siswa itu melalui diagnostik, ya, asesmen diagnostik. Nah, kalau asesmen diagnostik sudah dilakukan oleh guru, maka guru analisis, kemudian dievaluasi, baru bisa menentukan guru, oh, sebagian siswa ini perlu perlakuan ini, siswa ini perlakuan seperti ini. Nah, makanya terdiferensial tadi itu ya. Nah, ya, susah nyebutnya. Nah, menyesalkan ya Pak. Karena kan pelayannya beda-beda nanti ya. Kemudian yang kelima, dokumen yang kelima adalah panduan pengembangan proyek pemaksaan profil pelajar Pancasila. Ini yang harus disusun oleh sekolah. Ya, panduan pengembangan tadi. Dari ke-9 tema tadi, yang mana-mana mau dipilih silakan. Ya, setiap tahun mana yang dipilih, setiap semester mana yang dipilih. Nah, itu harus ada panduannya. Disepakati dibuat panduannya dalam workshop nanti. Ya. Kalau itu sudah, maka yang selanjutnya ada modul proyeknya. Nah, modul proyeknya disusun oleh guru-guru. Ya, kalau misalkan mau kolaborasi dengan beberapa mapel, ya silakan di antara guru-guru mapel itu kerja sama untuk menyusun modul tersebut.
banyak juga ya. Katanya merdeka tapi kok malah banyak kerjaan. Ya.